Layar ponsel suamiku menyala di tengah malam. Sebuah pesan singkat muncul, Kamis jam 1 pagi, temui aku atau keluargamu hancur. Nafasku tercekat. Selama ini dia pamit dinas luar. Malam itu, aku nekat membuntutinya. Dan pemandangan di sana menghancurkanku. Sebelum cerita dimulai silahkan like dan komen, hadir, beserta dari kota mana asal kalian. Jangan lupa subscribe channel Sarah Amel supaya kalian ketinggalan video terbaru. Yuk, kita mulai ceritanya. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin malam berhembus menembus celah ventilasi kamar, membawa hawa sejuk yang seharusnya membuat siapa saja terlelap dengan nyenyak. Jam dinding yang menempel di atas lemari pakaian menunjukkan pukul 11:30 malam. Suasana rumah begitu sepi, hanya terdengar suara detak jarum jam dan dengkuran halus dari suamiku, Reza, yang tertidur pulas membelakangiku. Di ranjang kecil sebelah kami, anakku yang baru berusia 4 tahun juga terlelap, memeluk guling kesayangannya dengan damai. Aku masih terjaga. Mataku menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berkecamuk. Sudah beberapa bulan terakhir, tidur malamku tidak pernah nyenyak. Ada rasa gelisah yang terus menggerogoti hatiku, sebuah firasat buruk yang selalu kutepis namun terus kembali menghantui. Aku beranjak perlahan dari kasur, membenarkan selimut anakku, lalu duduk di tepi ranjang sambil memijat pelipisku yang terasa berdenyut. Di saat itulah, sebuah cahaya terang tiba-tiba memecah kegelapan kamar. Cahaya itu berasal dari ponsel Reza yang tergeletak di atas nakas, tepat di samping lampu tidur yang mati. Ponsel itu bergetar pelan, menandakan ada sebuah notifikasi yang masuk. Biasanya, aku tidak pernah peduli dengan urusan privasi suamiku. Sejak awal kami menikah, kami sudah berjanji untuk saling percaya dan tidak saling memeriksa ponsel masing-masing. Namun, entah kenapa malam ini tanganku terasa gatal. Ada dorongan kuat yang memaksaku untuk meraih benda pipi berwarna hitam tersebut. Aku menoleh sejenak ke arah Reza. Punggungnya naik turun secara teratur, menandakan ia berada di alam mimpi yang dalam. Dengan napas tertahan, aku mengulurkan tangan dan mengambil ponselnya. Layarnya masih menyala. Di layar depan, tepat di bawah deretan angka jam, sebuah pesan singkat terpampang dengan jelas. Jantungku seketika berhenti berdetak saat membaca deretan kata yang tertulis di sana. Kamis jam 1 pagi, temui aku atau keluargamu hancur. Mataku membelalak. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang, berharap aku hanya salah baca atau sedang berhalusinasi. Namun, huruf-huruf itu tetap sama. Ancaman itu nyata. Kalimat, temui aku atau keluargamu hancur, bergaung di kepalaku seperti bunyi lonceng kematian. Tanganku mulai gemetar. Pesan itu berasal dari nomor yang tidak disimpan di kontak ponsel Reza. Hanya rentetan angka tanpa nama. Pikiranku langsung berkelana kemana-mana. Siapa pengirim pesan ini? Kenapa dia mengancam keluarga kami? Dan yang paling penting, apa hubungannya dengan suamiku? Selama ini, setiap hari Kamis malam, Reza selalu pamit kepadaku dengan alasan dinas luar kota atau lembur di kantor hingga pagi. Ia selalu mengatakan bahwa pekerjaannya sedang menumpuk dan bosnya menuntut laporan segera. Aku, sebagai istri yang bodoh dan selalu percaya, hanya mengangguk dan menyiapkan pakaian gantinya tanpa pernah bertanya lebih jauh. Apakah selama ini dinas luar itu hanya kebohongan belaka? Apakah ia pergi menemui pengirim pesan ancaman ini? Belum sempat aku memproses semua kepingan kecurigaan di kepalaku, layar ponsel itu kembali menyala terang. Kali ini bukan sekadar pesan singkat. Nomor tak dikenal itu menelepon. Tubuhku membeku. Getaran ponsel di tanganku terasa seperti sengatan listrik. Aku melirik Reza lagi. Dia menggeliat kecil, lalu kembali diam. Jika aku membiarkan panggilan ini, Reza mungkin akan terbangun. Jika aku menolaknya, si penelepon mungkin akan terus menghubungi. Tanpa berpikir panjang, dengan tangan yang dingin dan berkeringat, aku menggeser tombol hijau di layar dan menempelkan ponsel itu ke telingaku. Aku tidak bersuara, menahan napas, menunggu siapa yang akan berbicara lebih dulu di seberang sana. Halo, sayang, sebuah suara perempuan terdengar dari ujung telepon. Nada suaranya terdengar manja, namun di saat yang sama, ada aura sinis yang kental menyertainya. Darahku seolah mendidih mendengar sapaan itu. Sayang, perempuan asing ini memanggil suamiku sayang? Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat agar isak tangisku tidak pecah. Aku tetap diam, membiarkan perempuan itu melanjutkan bicaranya. Kenapa diam saja? Kamu sudah baca pesanku, kan? Perempuan itu terkekeh pelan. Dengar,
Aku tidak mau tahu. Kamis malam jam 1 pagi, kamu harus datang menemuiku di tempat biasa. Kalau kamu berani macam-macam, atau mencoba menghindariku lagi, bersiaplah. Aku tidak main-main dengan ancamanku. Aku masih terdiam. Napasku memburu. Amarah mulai menguasai seluruh kewarasanku. Karena tidak mendapat jawaban, nada suara perempuan di seberang sana berubah menjadi tajam dan penuh tekanan. Oh, atau jangan-jangan ini istrimu yang angkat teleponnya? Halo, istri yang malang? Dek, bagaimana dia bisa tahu? Kalau memang ini istrimu, dengar baik-baik. Suara perempuan itu kini berubah menjadi ancaman terbuka, penuh dengan nada meremehkan yang membuat telingaku panas. Suamiku itu milikku malam ini. Istri bodoh sepertimu jangan pernah berpikir untuk ikut campur. Berhenti bertingkah seperti perempuan lugu. Kalau kamu berani melapor ke polisi, atau mencoba membuntuti kami, aku pastikan keluargamu rata dengan tanah. Kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu hadapi. Paham? Klik. Sambungan telepon diputus sepihak. Aku menurunkan ponsel itu perlahan. Layarnya kembali gelap. Ruang kamar terasa berputar. Kakiku lemas tak bertulang, membuatku harus duduk kembali di lantai yang dingin agar tidak jatuh pingsan. Kalimat perempuan itu terus terngiang di telingaku. Suamiku itu milikku malam ini. Istri bodoh. Keluargamu rata dengan tanah. Rasa sakit yang luar biasa menghantam dadaku. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya menggenang di pelupuk mata. Jadi, ini kenyataannya? Selama berbulan-bulan aku merasa ada yang salah. Selama berbulan-bulan aku menahan diri untuk tidak curiga, ternyata naluriku benar. Suamiku, pria yang berjanji di depan altar untuk setia sehidup semati, pria yang menjadi ayah dari anakku, ternyata bermain api di belakangku. Ia membiarkan perempuan lain masuk ke dalam hidupnya, bahkan membiarkan perempuan itu mengancamku dan menghinaku dengan sebutan istri bodoh. Aku menatap wajah Reza yang tertidur tenang. Betapa pandainya ia bersandiwara. Betapa hebatnya ia menutupi semua kebusukan ini dariku. Ingin rasanya aku berteriak, membangunkan dia, melempar ponsel ini ke wajahnya, dan memaki dia sejadi-jadinya. Ingin rasanya aku mengemas barang-barangku malam ini juga, menggendong anakku, dan pergi pulang ke rumah ibu. Namun, tepat saat air mataku akan jatuh, logika mulai mengambil alih perasaanku. Tangis tidak akan menyelesaikan masalah. Amarah yang meledak-ledak tanpa bukti yang kuat hanya akan membuat Reza berkilah. Pria yang pandai berbohong akan selalu punya ribuan alasan untuk memutarbalikkan fakta. Jika aku marah sekarang, perempuan itu akan menang. Dia sudah mengancam akan menghancurkan keluargaku jika aku melapor ke polisi. Siapa sebenarnya perempuan ini? Mengapa dia sangat berani? Aku menarik napas panjang, menghirup udara malam dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Aku menghapus genangan air mata di sudut mataku dengan punggung tangan. Tidak, aku tidak akan menjadi istri bodoh yang cengeng seperti yang perempuan itu pikirkan. Aku tidak akan hancur hanya karena hinaan dari seorang perempuan yang tidak punya harga diri. Aku membuka kembali ponsel Reza. Dengan cepat, aku membuka menu pengaturan dan mencari fitur perekam layar dan perekam suara. Sayangnya, percakapan tadi tidak terekam karena aku terlalu panik. Namun, pesan ancaman itu masih ada. Aku mengeluarkan ponselku sendiri dari saku piyama, lalu memotret layar ponsel Reza yang menampilkan pesan ancaman beserta nomor tak dikenal tersebut. Aku mengambil beberapa foto agar gambarnya terlihat jelas. Setelah itu, aku segera menghapus jejak notifikasi panggilan masuk di ponsel Reza, dan meletakkan kembali ponsel itu tepat di posisi semula di atas nakas, seolah-olah tidak ada yang pernah menyentuhnya. Malam itu, sisa waktu tidurku habis untuk menatap dinding kosong. Aku menyusun rencana di dalam kepalaku. Hari ini adalah hari Selasa. Hari Kamis tinggal 2 hari lagi. Perempuan itu meminta Reza datang jam 1 pagi di tempat biasa. Itu artinya, suamiku pasti akan kembali menggunakan alasan klasik, dinas luar kota atau lembur. Aku tidak akan melarangnya pergi. Aku tidak akan bertanya apa-apa. Aku akan melayaninya seperti biasa, menjadi istri yang penurut dan tidak tahu apa-apa. Biarkan perempuan itu mengira aku lemah. Biarkan Reza mengira rahasianya aman. Tapi pada hari Kamis malam nanti, aku bersumpah demi nyawaku sendiri, aku akan mencari tahu kebenarannya. Aku akan membuntutinya menembus gelapnya malam. Aku akan melihat sendiri dengan mata kepalaku, siapa perempuan yang berani mengusik ketenanganku dan menghina harga diriku. Dan jika memang terbukti suamiku mengkhianatiku,
aku tidak akan segan-segan menghancurkan mereka berdua dengan caraku sendiri. Perang ini baru saja dimulai. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden, menyilaukan mata dan memaksaku untuk segera beranjak dari lamunan panjang. Semalaman aku tidak tidur. Mataku terasa perih dan kepalaku berdenyut hebat. Namun, aku harus pandai bersandiwara. Aku segera bangkit, mencuci muka di kamar mandi, lalu berjalan ke dapur untuk menyiapkan sarapan seolah semalam tidak terjadi apa-apa. Nasi goreng dan telur dadar kesukaan Reza sudah tersaji rapi di atas meja makan saat suamiku itu akhirnya keluar dari kamar dengan wajah bantalnya. "Pagi, sayang," sapanya dengan suara serak. Ia berjalan menghampiriku, mengecup keningku sekilas, lalu duduk di kursi makan. "Pagi," jawabku singkat, berusaha keras menjaga agar suaraku tidak bergetar. Aku menuangkan kopi hitam ke dalam cangkirnya. Sambil mengaduk kopi, mataku diam-diam mengamati sosok pria yang duduk di hadapanku ini. Jika diperhatikan lebih jeli, Reza memang terlihat sangat kacau beberapa bulan terakhir ini. Wajahnya selalu terlihat kuyu, kantung matanya menghitam seperti orang yang kurang tidur berhari-hari, dan tubuhnya jauh lebih kurus dibandingkan setahun yang lalu. Kemeja kerja yang dulu pas di badannya, kini terlihat kebesaran dan menggantung di bahunya. Dulu, aku selalu mengira perubahan fisiknya itu murni karena kelelahan bekerja. Ia selalu bercerita bahwa target perusahaan sedang naik dan ia harus bekerja ekstra keras. Sebagai istri, aku selalu mendukungnya, memberinya vitamin, dan memasakkan makanan bergizi. Namun, setelah kejadian semalam, semua alasan itu terdengar seperti omong kosong belaka. Perubahan fisiknya kini memiliki arti yang sama sekali berbeda di mataku. Tubuh kurusnya, wajah lelahnya, mungkin itu semua adalah akibat dari gaya hidupnya yang dihabiskan untuk melayani perempuan lain di luar sana. Ingatanku melayang ke kejadian sekitar 3 bulan yang lalu. Saat itu adalah awal mula dari semua penderitaan batinku ini. Malam itu, hari turun hujan sangat deras. Reza pulang sangat larut, hampir jam 12 malam. Saat ia masuk rumah, kemejanya basah kuyup, bau keringatnya sangat menyengat, dan anehnya, ada noda tanah yang mengotori bagian lutut celana bahannya. Yang lebih mengejutkan, saat ia melepas kemejanya, aku melihat ada memar biru keunguan di bahu kiri dan sedikit luka gores di sudut bibirnya. "Kamu kenapa, Mas? Kok bisa babak belur begini?" tanyaku saat itu, panik setengah mati sambil bergegas mengambil kotak P3K. Reza saat itu menghindari tatapanku. Ia segera menutupi bahunya dengan handuk dan memalingkan wajah. "Tidak apa-apa. Tadi keserempet motor waktu mau nyebrang jalan ke stasiun. Cuma jatuh sedikit di trotoar," jawabnya singkat, suaranya terdengar bergetar, entah karena kedinginan atau karena berbohong. Aku yang saat itu sangat percaya padanya, hanya bisa menangis melihat lukanya dan mengobatinya dengan penuh kasih sayang. Namun, kejadian pulang larut malam dengan pakaian kotor dan luka lebam itu tidak hanya terjadi sekali. Minggu depannya terulang lagi. Lalu bulan depannya lagi. Setiap kali aku bertanya, alasannya selalu sama dan terkesan dicari-cari. Jatuh dari tangga kantor, terbentur pintu lemari, atau tersenggol orang di halte bus. Kecurigaanku mulai tumbuh menjadi benih yang mengganggu pikiran saat memasuki bulan kedua. Akar dari semua penderitaanku bermula dari urusan keuangan keluarga. Hari itu adalah tanggal gajian. Biasanya, Reza selalu mentransfer seluruh gajinya ke rekeningku untuk dikelola menjadi biaya kebutuhan rumah tangga, cicilan kendaraan, dan biaya sekolah anak kami. Namun, hari itu, saldo di rekeningku tidak bertambah sepeser pun. Malamnya, setelah anak kami tidur, aku mengajak Reza bicara di ruang tengah. "Mas, hari ini tanggal gajian, kan? Kok belum masuk ke rekening ibu?" tanyaku lembut. Reza yang sedang menonton televisi tiba-tiba mematikan layar dan menunduk dalam-dalam. "Oh, itu maaf, sayang. Bulan ini ada potongan besar dari kantor. Ada barang perusahaan yang rusak karena kelalaian divisiku, jadi gajiku dipotong habis untuk ganti rugi. Bulan ini kita pakai tabungan darurat dulu ya." Aku terdiam. Potongan gaji sampai habis tak tersisa? Terdengar sangat tidak masuk akal. Barang apa yang rusak, Mas? Masa sampai gajimu 1 bulan penuh dipotong? Perusahaan tidak bisa bertindak semena-mena begitu. Reza tiba-tiba meninggikan suaranya, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan selama pernikahan kami. "Sudahlah, kamu tidak mengerti urusan kantor. Kalau aku bilang dipotong, ya dipotong. Kenapa kamu jadi terus mencecar aku begini? Aku ini sudah capek kerja seharian."
Bentakan itu membuatku terkesiap. Mataku berkaca-kaca. Sejak malam itu, tembok pembatas mulai terbangun di antara kami. Reza berubah menjadi pribadi yang sangat tertutup dan mudah marah. Ia tidak pernah lagi menatap mataku saat berbicara. Ia menjauhiku baik secara emosional maupun fisik. Ia selalu tidur memunggungiku, dan seringkali aku memergokinya sedang melamun sendirian di teras belakang rumah pada dini hari. Hal yang paling menyakitkan adalah ketika ia mulai mengunci ponselnya. Suatu hari, aku hanya ingin meminjam ponselnya untuk memesan makanan karena baterai ponselku habis. Saat aku menyentuh ponselnya, layar itu meminta kata sandi. Reza yang melihatku memegang ponselnya, langsung merebut benda itu dengan kasar dari tanganku. Wajahnya pucat pasi. "Kamu mau ngapain buka-buka HP-ku?" bentaknya saat itu. Rangkaian kebohongan, sikap kasar yang tiba-tiba, kehabisan uang tanpa alasan logis, dan ponsel yang dikunci rapat. Semua itu adalah pola klasik yang sering diceritakan oleh teman-temanku tentang perselingkuhan. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasa dikhianati dan dibodohi. Aku merasa menjadi istri yang gagal, perempuan yang tidak lagi menarik di mata suaminya sehingga ia mencari kepuasan di luar rumah. Berminggu-minggu aku menangis sendirian di kamar mandi, menyembunyikan isak tangisku di bawah guyuran air pancuran agar tidak terdengar oleh anakku. Kenapa aku tidak langsung meminta cerai saat itu juga? Karena aku tidak punya bukti. Aku hanya punya kecurigaan. Selain itu, aku memikirkan masa depan anak kami yang masih sangat kecil. Aku selalu berharap bahwa ini hanya fase sementara, bahwa Reza akan sadar dan kembali menjadi suami yang lembut seperti dulu. Aku menelan semua rasa sakit itu dalam diam, menjadi korban pasif dari kebohongan yang ia ciptakan setiap harinya. Namun, lamunanku tentang masa lalu terputus ketika suara dentingan sendok beradu dengan piring menyadarkanku. Reza baru saja menghabiskan sarapannya. Ia berdiri, merapikan dasinya, lalu mengambil tas kerjanya. "Mas berangkat dulu ya," pamitnya, tanpa menatap mataku. Ia hanya mencium puncak kepalaku dengan terburu-buru. "Oh ya, besok hari Kamis. Mas sepertinya harus dinas luar kota ke cabang sebelah. Bos minta tinjauan lokasi. Mungkin pulangnya Jumat pagi. Kamu di rumah baik-baik ya, kunci pintu rapat-rapat." Darahku berdesir mendengarnya. Alasan yang sama, kebohongan yang sama. Namun kali ini, perasaanku sama sekali berbeda. Jika dulu aku akan merasa sedih dan kesepian saat ia pamit, kini yang kurasakan hanyalah amarah yang membakar dada. Aku mengangguk pelan, memaksakan sebuah senyuman tipis di bibirku. "Iya, Mas. Hati-hati di jalan," balasku selembut mungkin. Aku menatap punggungnya yang menjauh dan menghilang di balik pintu depan. Terdengar suara mesin motor menyala, lalu perlahan menjauh dari pekarangan rumah. Aku berdiri mematung di ruang makan, mengepalkan kedua tanganku kuat-kuat. Semua penderitaan batin yang kualami berbulan-bulan ini, semua air mata yang terbuang percuma, kebohongan soal gaji yang habis, sikapnya yang kasar, dan luka lebam di tubuhnya. Semua itu pasti karena perempuan di telepon semalam. Perempuan yang telah merampas suamiku dan menghabiskan uang keluargaku. Kebohongan suamiku telah menjadi akar penderitaanku. Namun mulai hari ini, aku menolak untuk terus menderita. Tangisanku sudah kering. Rasa kasihanku sudah mati. Hari Kamis ini, aku tidak akan hanya diam menunggu di rumah. Aku akan mengungkap semuanya. Aku akan memastikan, siapapun yang telah berani merusak rumah tanggaku, akan menerima balasannya. Hari Kamis yang ditunggu akhirnya tiba. Sejak pagi, udara di dalam rumah terasa sangat berat dan mencekik, setidaknya begitulah yang kurasakan. Aku berusaha keras bertingkah senormal mungkin, memasak sarapan, merapikan rumah, dan mengurus anakku, meskipun di dalam kepalaku sebuah badai besar sedang berkecamuk hebat. Setiap kali aku menatap wajah suamiku, Reza, ada dorongan kuat untuk langsung melabraknya, meneriakkan semua isi pesan ancaman yang kubaca 2 malam lalu. Namun, aku menahannya. Aku harus menjadi pemain sandiwara yang lebih hebat darinya hari ini. Menjelang sore, Reza mulai berkemas. Ia memasukkan beberapa kemeja dan celana ke dalam tas jinjing kecilnya. Wajahnya terlihat jauh lebih tegang dari biasanya. Keringat dingin sesekali mengucur dari pelipisnya, padahal kipas angin di kamar menyala cukup kencang. Tangannya sedikit gemetar saat ia mengancingkan tasnya. Aku hanya berdiri di ambang pintu kamar, mengamatinya dalam diam, merekam setiap detail kegugupannya di dalam ingatanku. "Mas berangkat sekarang ya?" pamitnya dengan suara yang terdengar dipaksakan. Ia tidak menatap mataku, matanya terus berkeliaran ke arah lantai atau dinding.
Mungkin Mas pulangnya besok agak siang. Kamu kunci pintu, jangan buka pintu untuk orang asing, ya? Aku mengangguk pelan, menyunggingkan senyum termanis yang bisa kubuat. Iya, Mas. Hati-hati, jaga kesehatanmu. Setelah ia mencium keningku dan berpamitan pada anak kami, ia melangkah keluar rumah, menyalakan mesin mobilnya, dan melaju membelah jalanan sore. Begitu mobilnya menghilang di ujung jalan, senyum di wajahku langsung luntur. Waktunya telah tiba. Aku segera menelepon Bei Sumi, tetangga sebelah rumah yang sudah kuanggap seperti keluarga sendiri, memintanya untuk menemani dan menjaga anakku malam ini dengan alasan aku ada urusan mendesak yang tidak bisa ditinggalkan. Bei Sumi setuju dan langsung datang ke rumah 10 menit kemudian. Setelah memastikan anakku aman bersama Bei Sumi, aku mengambil tas punggungku. Di dalamnya sudah kusiapkan beberapa barang yang mungkin kubutuhkan, sebuah pisau lipat kecil, senter, semprotan merica, sebuah powerbank, dan sebuah speaker Bluetooth mini portable. Aku membawa speaker itu dengan niat awal untuk memutar suara sirine polisi dengan volume maksimal jika nanti aku memergoki mereka di kamar hotel, agar mereka panik dan keluar dari sarangnya. Aku juga sudah menyewa sebuah mobil murah dari rental milik kenalanku, mobil yang sama sekali tidak dikenali oleh Reza. Tepat pukul 11 malam, aku mulai bergerak. Berbekal aplikasi pelacak lokasi yang diam-diam sudah kupasang di ponsel Reza siang tadi saat ia mandi, aku mengemudikan mobil sewaan itu membelah gelapnya malam. Titik merah di layar ponselku menunjukkan bahwa Reza tidak menuju keluar kota seperti yang ia katakan, melainkan mengarah ke kawasan industri terbengkalai di pinggiran kota, dekat dengan area pelabuhan tua. Kawasan itu terkenal sepi, rawan kejahatan, dan jarang dilewati kendaraan pada malam hari. Udara malam terasa semakin dingin menusuk tulang saat aku memasuki kawasan tersebut. Jalanan aspal mulai berlubang dan minim penerangan. Tidak ada rumah penduduk, yang ada hanya deretan pabrik tua yang sudah bertahun-tahun tutup, dikelilingi oleh pagar besi yang berkarat dan tanaman liar yang merambat tinggi. Jantungku berdetak semakin kencang. Mengapa Reza pergi ke tempat mengerikan seperti ini untuk menemui perempuan selingkuhannya? Apakah ini semacam tempat persembunyian rahasia mereka? Pikiranku dipenuhi dengan ribuan pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Titik di layar ponselku berhenti di sebuah area gudang kosong yang sangat luas. Aku mematikan lampu depan mobilku dan menepi di balik rimbunan pohon besar, sekitar 100 meter dari gerbang gudang, agar kedatanganku tidak terdeteksi. Dari kejauhan, aku bisa melihat mobil Reza terparkir di halaman gudang yang dipenuhi semak belukar. Selain mobil suamiku, ada 2 mobil SUV hitam berukuran besar yang terparkir sembarangan di dekat pintu masuk gudang. Aku keluar dari mobil dengan sangat hati-hati. Udara di sekitar sini berbau karat, tanah basah, dan pesing. Dengan langkah mengendap-endap, aku berjalan merapat ke dinding beton yang mengelilingi gudang. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan deru angin malam. Sesampainya di dinding luar gudang, aku mencari celah untuk melihat ke dalam. Ada sebuah jendela kaca yang sudah pecah di bagian bawahnya, tertutup sebagian oleh papan kayu yang lapuk. Aku berjongkok, menahan napas, dan mengintip melalui celah sempit itu. Pemandangan di dalam sana seketika membuat darah di sekujur tubuhku seolah membeku. Mataku terbelalak lebar dan tanganku otomatis membekap mulutku sendiri agar tidak menjerit. Tidak ada kamar hotel yang mewah. Tidak ada lilin romantis. Dan yang paling mengejutkan, sama sekali tidak ada perempuan selingkuhan yang sedang bermesraan dengan suamiku. Di tengah gudang yang remang-remang, diterangi oleh beberapa lampu sorot portabel, aku melihat Reza. Suamiku tercinta sedang berlutut di lantai semen yang kotor, dengan kedua tangan terikat ke belakang pada sebuah kursi besi. Wajahnya babak belur, darah segar mengalir dari sudut bibir dan pelipisnya. Kemeja kerjanya robek dan kotor oleh debu. Ia terlihat sangat lemah, napasnya terengah-engah, menahan rasa sakit yang luar biasa. Di hadapan Reza, berdiri 3 orang pria berbadan besar dengan tato memenuhi lengan mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya berkepala plontos dengan jaket kulit hitam, sedang menghisap cerutu sambil menatap Reza dengan tatapan meremehkan. Pria ini pasti bos mereka. Di samping pria plontos itu, berdiri seorang perempuan berambut sebahu, mengenakan pakaian ketat berwarna merah gelap dan sepatu bot tinggi. Perempuan itu memegang sebuah tongkat pemukul bisbol dari aluminium. Meskipun aku tidak bisa melihat wajah perempuan itu dengan sangat jelas, aku langsung mengenali suaranya saat ia mulai berbicara. Suara sinis dan meremehkan itu adalah suara yang sama persis dengan yang kudengar di telepon 2 malam lalu. Namanya Gladys,
Salah satu lintah darat paling kejam yang pernah kudengar dari desas-desus. Waktunya sudah habis, Reza, ucap pria pelontos itu, suaranya berat dan menggema di dalam gudang yang luas. Bos Maman, begitu nama yang tertulis di jaket salah satu anak buahnya. Utang almarhum bapak mertuamu itu 500 juta. Beserta bunganya yang sudah menunggak selama 3 tahun, totalnya jadi 800 juta. Sampai detik ini, kamu belum bayar sepeser pun ke kantongku. Kamu pikir kesabaranku ini gratis? Aku tersentak. Utang bapakku? 800 juta? Kepalaku terasa pusing. Bapakku sudah meninggal 5 tahun yang lalu, dan setahuku beliau tidak pernah memiliki utang sebesar itu kepada siapapun, apalagi kepada rentenir atau sindikat kriminal seperti mereka. Saya sudah bayar, bos. Suara Reza terdengar serak dan parau, ia terbatuk mengeluarkan sedikit darah. Saya sudah cicil 300 juta. Seluruh gaji saya, semua tabungan saya kasih ke Gladys. Tanya dia. Bos Maman mengerutkan dahi, menoleh ke arah Gladys. Gladys terlihat sedikit terkejut, namun dengan cepat ia mengubah ekspresi wajahnya menjadi tawa yang merendahkan. Ia melangkah maju dan menendang dada Reza dengan ujung sepatu botnya hingga suamiku itu tersungkur ke belakang bersama kursinya. Jangan mengarang cerita, pecundang, bentak Gladys dengan suara melengking. Bos, dia bohong. Orang miskin ini tidak pernah ngasih uang sepeser pun. Dia cuma membuang-buang waktu kita. Habisi saja dia malam ini. Aku buru-buru mengeluarkan ponselku. Tangan yang tadinya gemetar karena ketakutan, kini berubah menjadi kokoh karena amarah. Aku menghidupkan kamera, mengatur mode video ke resolusi tertinggi, dan mulai merekam semua kejadian itu melalui celah jendela. Kamera ponselku menangkap semuanya dengan sangat jelas. Bos Maman mendengus kesal. Angkat dia, perintahnya kepada 2 anak buahnya. Mereka menarik kursi Reza hingga suamiku kembali dalam posisi berlutut. Bos Maman mendekat, lalu mencengkeram rahang Reza dengan kasar. Aku tidak peduli dengan alasanmu. Tidak ada uang, berarti kamu harus bayar dengan cara lain. Malam ini, dokterku akan memanen salah satu ginjalmu. Harganya cukup untuk menutupi 500 juta. Sisanya, istrimu yang cantik itu yang akan melunasinya nanti. Mendengar ancaman terhadapku, Reza meronta hebat meskipun tangannya terikat. Jangan sentuh istriku. Dia tidak tahu apa-apa. Kumohon, ambil nyawaku saja, tapi jangan pernah kalian berani menyentuh keluargaku. Bos Maman tertawa keras. Keluargamu itu jaminannya? Bodoh, nama istrimu ada di surat utang itu. Sekarang, diamlah dan bersiaplah untuk operasi kecil malam ini. Bos Maman kemudian menoleh ke anak buahnya. Siapkan peralatannya. Aku mau keluar sebentar menelepon si dokter. Gladys, jaga dia. Bos Maman dan kedua anak buahnya berjalan menjauh menuju sebuah ruangan kecil yang difungsikan sebagai kantor di sudut gudang. Kini, hanya tersisa Gladys dan Reza di tengah ruangan. Jarak mereka cukup dekat dengan tempatku mengintip. Gladys memastikan bosnya sudah benar-benar masuk ruangan, lalu ia berjongkok di depan Reza. Senyum licik dan penuh kemenangan terukir di wajahnya. Ia menarik rambut Reza hingga suamiku mendongak. Kasihan sekali pahlawan kesiangan kita ini, bisik Gladys, suaranya sangat jelas terekam oleh mikrofon ponselku. Kamu rela dipukuli, kelaparan, gajimu habis, demi melindungi istrimu yang manja itu. Padahal istrimu mengira kamu selingkuh denganku. Menarik sekali, bukan? Reza meludah ke samping, menatap Gladys dengan penuh kebencian. Kembalikan uang 300 juta itu, Gladys. Itu uang untuk melunasi sebagian utangnya. Kenapa kamu bohong pada Bos Maman? Gladys tertawa kecil, suara tawa yang membuat darahku mendidih. Kamu memang laki-laki bodoh yang gampang ditipu, Reza. Bos Maman tidak akan pernah tahu soal uang 300 juta itu. Uang itu sudah aman di rekening pribadiku. Anggap saja sebagai bonus kerja kerasku. Reza membelalakkan matanya. Kamu menilap uang setoran itu? Kamu mencuri dari bosmu sendiri? Pelankan suaramu, desis Gladys tajam sambil menampar pipi Reza. Dan satu lagi rahasia kecil untukmu sebelum kamu kehilangan ginjalmu malam ini. Kamu tahu surat utang bapak mertuamu yang selalu kujadikan ancaman itu? Surat yang membuatmu rela menjadi budakku berbulan-bulan ini. Gladys mencondongkan wajahnya, berbisik namun suaranya menggema di kesunyian. Bapak mertuamu tidak pernah berutang pada kami. Tanda tangannya di dokumen itu, aku sendiri yang memalsukannya dari dokumen lama yang sudah kedaluarsa.
Aku butuh mangsa. Dan kamu dengan bodohnya langsung percaya tanpa pernah berani mengecek keabsahannya ke pengacara karena kamu terlalu takut istrimu sedih. Air mataku jatuh seketika. Dadaku terasa sesak seolah dihantam batu besar. Ya Tuhan, suamiku tidak pernah mengkhianatiku. Ia menanggung semua siksaan ini, merelakan seluruh jeripayahnya, membiarkan dirinya dituduh berselingkuh. Semua itu murni karena ia ingin melindungiku dari utang yang bahkan tidak pernah ada. Kebodohan suamiku berawal dari rasa cintanya yang terlalu besar untuk menjaga nama baik almarhum bapakku dan melindungi keselamatanku. Sementara Gladys, perempuan iblis ini, telah memanipulasi kami semua. Ia memalsukan dokumen, memeras suamiku, menilap uang sindikatnya sendiri, dan berniat menghancurkan keluargaku. Aku menatap layar ponselku. Angka durasi perekaman terus berjalan. Percakapan fatal itu telah terekam dengan kualitas suara dan gambar yang sangat sempurna. Inilah dia. Ini adalah senjata pemusnah massal yang aku butuhkan. Kelemahan terbesar musuhku kini berada di dalam genggamanku. Gladys telah menggali kuburannya sendiri malam ini. Aku menarik diriku mundur dari jendela kaca yang pecah itu. Punggungku bersandar pada dinding beton gudang yang dingin. Udara malam yang tadinya terasa membekukan kini tak lagi kuhiraukan. Di dalam dadaku, sebuah perapian baru saja dinyalakan. Amarah yang menyala-nyala, penyesalan yang mendalam, dan rasa cinta yang kembali utuh kepada suamiku, semuanya bercampur aduk menjadi sebuah dorongan energi yang belum pernah kurasakan seumur hidupku. Aku memeluk ponselku erat-erat. Air mata terus mengalir deras membasahi pipiku, namun kali ini bukan air mata kelemahan atau rasa kasihan pada diri sendiri. Ini adalah air mata kesadaran. Betapa berdosanya aku karena telah berprasangka buruk pada pria yang rela mati demi melindungiku. Mengingat kembali luka-luka memar di bahu Reza, kebohongan tentang gajinya yang habis, wajahnya yang kuyu, dan bagaimana ia tidak pernah berani menatap mataku karena ia menyimpan rahasia yang begitu berat sendirian. Ia menanggung semua neraka itu seorang diri agar aku dan anak kami bisa tidur nyenyak di rumah. Dan sebagai balasannya, aku mencurigainya berselingkuh. Aku mengusap air mataku dengan kasar menggunakan lengan jaketku. Maafkan ibu, mas. Maafkan ibu, bisikku lirih di tengah kegelapan. Waktu untuk menangisi kesalahpahaman sudah habis. Aku tidak bisa menjadi istri yang pasif lagi. Reza sedang berada di ujung tanduk. Ginjalnya, atau bahkan nyawanya, akan segera direnggut oleh sekelompok penjahat kejam di dalam sana. Aku harus bertindak sekarang juga. Perang ini bukan lagi tentang perselingkuhan, ini adalah tentang kelangsungan hidup keluargaku. Aku harus menghancurkan mereka semua sampai ke akar-akarnya. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar namun sangat fokus, aku membuka aplikasi pesan instan di ponselku. Aku mencari kontak bernama Gading. Ibtu Gading adalah seorang perwira polisi yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal. Ia juga merupakan sahabat lamaku sejak masa sekolah menengah. Kami sempat kehilangan kontak setelah aku menikah, namun beberapa bulan lalu kami tidak sengaja bertemu di sebuah acara reuni kecil-kecilan. Aku tahu Gading adalah orang yang sangat jujur, tegas, dan tidak bisa disuap. Jika ada satu orang di dunia ini yang bisa kupercaya untuk menghancurkan sindikat sebesar ini, orang itu adalah Gading. Tanpa basa-basi, aku langsung mengirimkan sebuah pesan singkat. Gading, ini darurat. Nyawa suamiku terancam. Sindikat penjualan organ dan pemalsuan dokumen. Aku butuh bantuanmu sekarang juga. Tidak sampai 1 menit, ponselku bergetar. Gading meneleponku. Aku segera mengangkatnya dan mengecilkan volume agar suaranya tidak terdengar keluar. Halo, kamu di mana sekarang? Apa maksud pesanmu barusan? Suara Gading di seberang sana terdengar sangat serius dan waspada. Gading, tolong aku, bisikku secepat mungkin. Suamiku disekap oleh bos Maman. Mereka rentenir, dan mereka mau memotong ginjal suamiku malam ini karena utang palsu. Aku sedang ada di luar tempat persembunyian mereka. Aku bisa mendengar Gading mengumpat pelan. Bos Maman? Kamu berurusan dengan Maman? Ya Tuhan, dia itu buronan kelas kakap yang sedang kami incar. Dia licin sekali. Di mana posisimu sekarang? Jangan bertindak bodoh dan jangan masuk ke sana sendirian. Mereka punya senjata api. Aku segera menekan tombol berbagi lokasi, share location, secara langsung ke nomor Gading. Aku sudah mengirim titik lokasiku. Ini kawasan gudang pelabuhan tua. Aku juga punya bukti video pengakuan anak buahnya soal pemalsuan utang dan penggelapan uang setoran. Video ini akan kukirimkan padamu sekarang. Tolong, Gading.
Mereka sudah menyiapkan peralatan operasinya. Sambil terus menelepon, aku mengirimkan file video berukuran besar itu ke ruang obrolan kami. Butuh beberapa belas detik hingga indikator pengiriman menunjukkan tanda centang 2. Video sudah kuterima, kata Gading tegas. Terdengar suara keributan di latar belakang, suara kursi yang digeser dan teriakan instruksi. Gading sedang memobilisasi pasukannya. Aku dan tim taktis sedang meluncur ke sana sekarang. Kami butuh waktu sekitar 10 menit untuk sampai ke lokasimu. Ingat, tahan posisimu di luar. Sembunyi di tempat gelap. Jangan biarkan mereka melihatmu. Biar kami yang menangani ini. Cepatlah, Gading. Aku mohon, kataku sebelum mematikan sambungan telepon. Aku kembali berjongkok dan mengintip dari celah jendela yang pecah. Pemandangan di dalam gudang membuat kepanikanku kembali memuncak. Bos Maman baru saja keluar dari ruangannya bersama seorang pria berkacamata yang mengenakan jas hujan plastik tembus pandang dan masker medis. Pria itu menenteng sebuah koper logam berwarna perak. Di belakang mereka, 2 anak buah Bos Maman mulai menggelar sebuah meja besi panjang dan menyemprotnya dengan cairan alkohol yang baunya menyengat. Ini tidak mungkin. Mereka benar-benar akan melakukan pembedahan di tempat kotor seperti ini? Pria bermasker medis itu membuka kopernya, memperlihatkan deretan pisau bedah, gunting, dan peralatan operasi yang berkilau tertimpa cahaya lampu sorot. Bos Maman memberi isyarat kepada anak buahnya. Mereka berdua mencengkeram lengan Reza, memotong tali yang mengikatnya ke kursi, lalu menyeret suamiku yang sudah tidak berdaya itu menuju meja besi tersebut. Reza berusaha meronta, menendang-nendangkan kakinya, namun tenaga 2 preman berbadan besar itu terlalu kuat untuknya. Mereka membanting punggung Reza ke atas meja besi keras itu dan mulai mengikat pergelangan tangan serta pergelangan kakinya ke sudut-sudut meja. Tolong jangan lakukan ini. Rintih Reza, suaranya sangat menyayat hati. Aku mohon. Gladys berdiri tidak jauh dari meja itu, melipat kedua tangannya di depan dada, tersenyum sinis menikmati pemandangan penderitaan Reza. Sementara pria bermasker itu mulai memakai sarung tangan karet dan mengambil sebuah pisau bedah kecil. Ia menunduk, mengamati bagian perut samping Reza, seolah sedang menandai di mana ia akan menancapkan pisau itu pertama kali. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhku. 10 menit. Gading bilang pasukannya butuh waktu 10 menit untuk sampai ke sini. Namun melihat situasi di dalam sana, dalam waktu 5 menit saja, perut suamiku sudah akan terbelah, dan nyawanya mungkin tidak akan tertolong akibat pendarahan di tempat yang sama sekali tidak steril ini. Aku tidak bisa diam saja menunggu. Jika aku tetap bersembunyi mengikuti perintah Gading, aku akan pulang hanya membawa mayat suamiku. Aku harus menghentikan operasi gila itu sekarang juga. Aku tidak punya senjata api, aku tidak punya keahlian bela diri untuk melawan 5 orang penjahat kejam. Jika aku masuk dengan tangan kosong, mereka akan dengan mudah membunuhku. Aku butuh rencana. Aku harus menggunakan otakku, bukan ototku. Apa kelemahan terbesar mereka? Pikiranku berputar dengan sangat cepat. Sindikat kejahatan seperti mereka dibangun di atas dasar keserakahan dan ketakutan, bukan kesetiaan. Bos Maman adalah pemimpin yang haus uang, sementara Gladys adalah bawahan licik yang rakus dan berani berkhianat dari belakang. Jika aku menyerang mereka secara fisik, aku akan kalah. Tapi jika aku menyerang kepercayaan di antara mereka, jika aku memicu keserakahan dan paranoia Bos Maman terhadap Gladys, mereka akan hancur dari dalam. Aku harus mengadu domba mereka agar terjadi kekacauan. Kekacauan itu akan menghentikan operasi dan mengulur waktu sampai polisi tiba. Aku segera menepi, membuka resleting tas punggungku, dan mengeluarkan speaker Bluetooth mini portableku. Benda seukuran kepalan tangan ini memiliki suara yang sangat nyaring. Aku segera menyalakannya dan menghubungkannya dengan ponselku melalui koneksi nirkabel. Aku memastikan koneksinya stabil. Kemudian, aku membuka galeri ponselku, mencari video rekaman yang baru saja kuambil beberapa menit lalu. Aku menggeser tuas volume di ponselku hingga mencapai batas maksimal. Aku menatap video itu, tepat di bagian di mana Gladys membuat pengakuan tentang uang 300 juta dan pemalsuan dokumen. Aku mengatur video itu agar siap diputar dengan satu sentuhan jari. Semprotan merica kuselipkan di saku jaketku sebagai pertahanan terakhir. Aku menggenggam ponselku di tangan kanan, dan speaker Bluetooth di tangan kiriku. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan udara malam yang dingin. Ketakutanku telah sepenuhnya menguap, digantikan oleh tekad baja. Tidak ada lagi istri yang menangis karena dicurangi. Malam ini,
Aku adalah pelindung keluargaku. Aku melangkah meninggalkan tempat persembunyianku di balik jendela, berjalan mengitari dinding luar, menuju pintu utama gudang yang terbuat dari besi berat. Pintu itu sedikit terbuka, menyisakan celah yang cukup untuk dilewati satu orang. Dari celah itu, aku bisa mendengar suara Bos Maman memberikan instruksi terakhir kepada dokternya. Lakukan dengan cepat. Jangan sampai organ itu rusak. Perintah Bos Maman dengan suara serak. Itu adalah aba-aba terakhir yang aku butuhkan. Dengan satu gerakan penuh tenaga, aku menendang pintu besi itu hingga terbuka lebar. Engsel pintu yang berkarat berderit dengan sangat keras, menciptakan suara melengking yang menggema di seluruh penjuru gudang. Semua aktivitas di dalam sana mendadak terhenti. Pria bermasker medis itu membeku dengan pisau bedah melayang beberapa sentimeter di atas perut suamiku. Dua anak buah Maman refleks merogoh pinggang mereka, bersiap mencabut senjata. Bos Maman memutar tubuh besarnya ke arah pintu dengan wajah murka, sementara Gladys terbelalak lebar, tongkat bisbol di tangannya nyaris terjatuh. Dan di atas meja besi itu, suamiku menolehkan kepalanya dengan susah payah. Mata Reza membulat sempurna saat melihatku berdiri tegap di ambang pintu, menantang para iblis itu sendirian. Istriku? Bisik Reza dengan suara bergetar, wajahnya pucat pasi melihatku masuk ke sarang serigala. Aku tidak mempedulikan tatapan kaget mereka. Aku melangkah masuk, perlahan, penuh perhitungan, dan tanpa sedikit pun rasa gentar. Rencana pembalasan dendam tahap pertamaku akan segera dieksekusi. Bersiaplah kalian saling menghancurkan. Gema suara engsel pintu besi yang kutendang perlahan menghilang, digantikan oleh kesunyian yang mencekam di dalam gudang. Semua mata tertuju padaku. Aku melangkah masuk dengan dada membusung dan dagu terangkat. Sepatu kets yang kukenakan berderit pelan bergesekan dengan lantai semen yang berdebu. Udara pengap dan bau karat seketika menyeruak masuk ke hidungku, namun aku tidak mempedulikannya. Mataku langsung terkunci pada pria berkepala plontos yang berdiri di dekat meja operasi. Bos Maman. Reza meronta hebat di atas meja besi itu. Matanya merah dan basah oleh air mata ketakutan, bukan ketakutan akan nyawanya sendiri, melainkan ketakutan melihatku berada di tempat berbahaya ini. Lari. Pergi dari sini, kumohon, lari, teriak Reza dengan suara serak. Ia meronta hingga urat-urat di lehernya menonjol, berusaha melepaskan ikatan di tangan dan kakinya. Aku menatap mata suamiku sejenak. Aku memberikan sebuah senyuman tipis, senyuman yang selama ini selalu kuberikan padanya setiap kali ia berangkat kerja. Senyuman yang mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tatapanku seolah menyuruhnya untuk tenang dan menyerahkan semuanya padaku sekarang. Keheningan itu akhirnya dipecahkan oleh suara tawa melengking dari sudut ruangan. Gladys, perempuan berambut sebau itu, berjalan mendekat ke arahku sambil memukul-mukulkan tongkat bisbol aluminium ke telapak tangannya sendiri. Tawa sinisnya menggema ke seluruh penjuru gudang. Wah, wah, wah. Lihat siapa yang datang malam-malam begini, ucap Gladys dengan nada mengejek. Ia berhenti sekitar 2 meter di depanku, menatapku dari atas sampai bawah dengan tatapan meremehkan. Istri bodoh pahlawan kita akhirnya muncul juga. Kenapa? Kamu sudah sadar suamiku tidak selingkuh dan sekarang kamu mau datang untuk mengemis meminta nyawanya? Mau menangis sujud di kakiku? Aku sama sekali tidak membalas ucapan Gladys. Mataku dengan sengaja mengabaikannya, seolah-olah perempuan itu hanyalah debu yang tidak penting. Tujuanku bukan dia, melainkan pria yang memegang kendali di tempat ini. Aku mengalihkan pandanganku langsung ke arah Bos Maman yang masih berdiri di dekat meja operasi dengan wajah kesal karena eksekusinya tertunda. Saya tidak datang untuk mengemis, dan saya tentu saja tidak berbicara dengan babu rendahan. Ucapku lantang, suaraku menggema tajam, memotong tawa Gladys seketika. Saya bicara dengan bos di sini. Kamu yang bernama Maman, kan? Wajah Gladys seketika memerah karena amarah mendengar sebutan babu rendahan. Namun sebelum ia sempat mengayunkan tongkatnya, Bos Maman mengangkat sebelah tangannya, memberi isyarat agar Gladys mundur. Pria plontos itu menatapku dengan tatapan menilai. Ada sedikit rasa terkejut di matanya melihat seorang perempuan biasa berani mendobrak masuk dan memanggil namanya tanpa rasa takut sedikit pun. Bos Maman mendengus pelan, lalu menyingkirkan cerutunya. Nyali yang lumayan untuk seorang perempuan yang sebentar lagi akan jadi janda, ucap Bos Maman dingin. Kamu istri Reza? Baguslah kamu datang. Suamimu punya utang 800 juta kepadaku. Karena dia tidak bisa bayar, aku ambil ginjalnya. Kalau kamu mau suamimu selamat, bayar sekarang juga, tunai.
Aku tertawa kecil. Tawa yang sengaja kubuat sedingin dan sesinis mungkin. Aku menggelengkan kepalaku, menatap bos Maman dengan raut wajah iba yang kubuat-buat. Kamu memang bos besar, Maman, tapi ternyata kamu sangat bodoh dan mudah ditipu oleh anak buahmu sendiri, kataku tajam. Alis bos Maman bertaut. Dua anak buahnya yang berjaga di dekat meja langsung mencabut pistol dari balik jaket mereka dan mengarahkannya padaku. Pria bermasker medis itu melangkah mundur menjauhi Reza, bingung dengan situasi yang tiba-tiba berubah. Apa maksudmu, perempuan gila? Jaga mulutmu atau kepalamu berlubang malam ini, geram bos Maman, suaranya memberat karena tersinggung. Maksud saya, kamu mau membelah perut suamiku dengan pisau kotor itu demi menagih utang 500 juta, yang bunganya kamu bilang 300 juta. Aku melangkah maju satu langkah, menatap tajam langsung ke mata bos Maman. Padahal, suamiku sudah susah payah melunasi bunga itu. Dia sudah menyetor uang tunai sebesar 300 juta. Dia bekerja siang malam, menahan lapar, hanya untuk mencicil uang itu. Dan tebak kepada siapa dia menyetorkannya langsung secara rutin. Aku mengalihkan pandanganku dan menunjuk tepat ke wajah Gladys yang kini berdiri mematung. Kepada perempuan serakah di sebelahmu itu. Suasana di dalam gudang seketika berubah tegang. Udara seolah tersedot habis. Bos Maman perlahan menoleh ke arah Gladys. Tatapannya yang tadi penuh arogansi, kini berubah menjadi tatapan penuh kecurigaan yang mematikan. Di dunia kejahatan seperti ini, pengkhianatan dari bawahan soal uang adalah dosa terbesar yang tidak bisa dimaafkan. Bos, jangan dengarkan dia. Gladys berteriak panik. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini berubah pucat pasi. Ia membuang tongkat bisbolnya hingga bergemerincing di lantai. Dia bohong. Perempuan ini cuma mau mengulur waktu. Reza tidak pernah kasih uang sepeser pun ke saya. Sumpah, bos. Oh, ya? Potongku cepat, tidak membiarkan Gladys menguasai keadaan. Aku terus menekan titik lemah mereka. Kalau begitu, coba ingat-ingat, Maman. Apakah akhir-akhir ini anak buah kesayanganmu ini tiba-tiba punya barang mewah baru? Mungkin tas mahal? Perhiasan emas? Atau mungkin sering pergi liburan padahal setoran dari korban-korbanmu sedang sepi? Uang 300 juta itu tidak sedikit. Pasti ada jejaknya. Bos Maman terdiam. Matanya menyipit. Mengingat-ingat sesuatu. Aku tahu aku hanya berspekulasi soal barang mewah. Namun melihat reaksi Gladys yang semakin salah tingkah, tebakanku sepertinya tepat sasaran. Orang serakah tidak akan bisa menyembunyikan uang hasil curiannya dengan rapi. Gladys baru saja beli mobil SUV keluaran terbaru bulan lalu. Bos, celetuh salah satu anak buah Maman yang memegang pistol. Suaranya terdengar ragu, namun cukup keras untuk didengar oleh semua orang. Katanya dapat warisan dari keluarganya. Wajah bos Maman seketika menggelap. Urat-urat di lehernya bermunculan. Ia melangkah perlahan mendekati Gladys. Warisan? Sejak kapan keluargamu yang tinggal di bantaran sungai itu punya warisan untuk beli mobil seharga ratusan juta? Gladys? Tanya bos Maman dengan suara rendah yang mengancam. Bos, sungguh, itu bukan uang setoran. Gladys melangkah mundur, tubuhnya mulai gemetar ketakutan. Ia menunjuk ke arahku dengan tangan bergetar. Perempuan jalang ini menjebak saya. Dia cuma mengarang cerita. Bunuh dia sekarang, bos. Bunuh dia dan suaminya. Reza yang masih terikat di atas meja menatapku dengan tatapan tidak percaya. Ia tahu persis bahwa Gladys memang menilap uang itu, tetapi ia tidak menyangka aku bisa membalikan keadaan secepat ini hanya bermodalkan kata-kata. Aku melirik jam tanganku sekilas. Sudah sekitar 4 menit berlalu sejak aku menelepon Gading. 6 menit lagi polisi akan tiba. Rencanaku mengulur waktu berhasil sejauh ini, tetapi aku butuh pukulan terakhir untuk benar-benar menghancurkan mereka dari dalam sebelum senjata api itu menyala. Saya tidak mengarang cerita, Maman. Pancingku lagi, suaraku tetap tenang dan mendominasi. Perempuan itu bukan hanya mencuri uangmu. Dia juga membuatmu terlihat seperti orang bodoh. Kamu membuang-buang waktu dan tenagamu untuk mengurusi suamiku. Padahal dari awal, surat utang bapakku itu adalah dokumen palsu. Gladys yang memalsukannya. Kamu memeras orang yang tidak punya utang sama sekali padamu. Mata bos Maman kini membulat sempurna. Kemarahannya sudah mencapai ubun-ubun. Kebanggaan dan ego sebagai pemimpin sindikat benar-benar terinjak-injak malam ini. Ia merasa dikhianati dan diperalat oleh anak buahnya sendiri. Palsu? Geram bos Maman. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan buas. Kalau kamu berani main-main denganku,
aku akan menguliti kalian berdua hidup-hidup. Mana buktinya? Gladys tertawa histeris, tawa kepanikan orang yang sudah terpojok. Benar? Mana buktinya? Hah? Kamu cuma berhalusinasi. Bos, bunuh dia sekarang. Teriak Gladys sambil merebut pistol dari salah satu temannya dan mengarahkannya tepat ke dadaku. Mati kau. Jantungku berdegup kencang melihat laras pistol itu terarah padaku, namun aku menolak untuk mundur. Aku memegang speaker Bluetooth di tangan kiriku dengan erat, dan mengangkat ponsel di tangan kananku. Buktinya? Buktinya ada di sini, keluar dari mulut iblis ini sendiri, ucapku dingin. Jari telunjukku menekan tombol putar di layar ponsel. Perang mental tahap pertama selesai. Sekarang saatnya membongkar semua fakta. Keadaan di dalam gudang seolah membeku sesaat. Ujung laras pistol yang dipegang Gladys bergetar di tangannya yang berkeringat. Matanya menatap tajam ke arah ponsel dan speaker Bluetooth yang kupegang. Bos Maman, yang amarahnya sudah di ujung tanduk, menepis tangan anak buahnya dan berjalan mendekat ke arahku, menuntut kebenaran. Putar buktinya, perintah Bos Maman dengan suara berat yang mengancam. Kalau isinya cuma omong kosong, peluru itu akan menembus kepalamu. Aku tidak membuang waktu. Jariku menekan layar ponsel, memulai pemutaran video yang baru saja kurekam beberapa menit yang lalu dari luar jendela. Suara dari rekaman itu langsung menggelegar memenuhi seluruh ruangan melalui speaker Bluetooth portable yang sengaja kuatur pada volume maksimal. Kualitas rekamannya sangat jernih, menangkap setiap intonasi dan helaan napas dari percakapan mereka sebelumnya. Suara Gladys dari dalam rekaman itu menggema keras. Kamu memang laki-laki bodoh yang gampang ditipu, Reza. Bos Maman tidak akan pernah tahu soal uang 300 juta itu. Uang itu sudah aman di rekening pribadiku. Anggap saja sebagai bonus kerja kerasku. Mendengar suaranya sendiri diputar ulang dengan begitu jelas, wajah Gladys berubah seputih kapas. Pistol di tangannya mendadak terasa sangat berat hingga ujung larasnya perlahan turun. Ia menatap Bos Maman dengan raut ngeri. Itu bukan suaraku. Itu rekaman palsu. Bos, dia mengedit suaraku, jerit Gladys, mencoba membela diri dengan kebohongan yang sangat menyedihkan. Aku tidak mempedulikan teriakannya. Aku membiarkan rekaman itu terus berjalan menuju bagian yang paling mematikan. Suara bantahan Reza di rekaman terdengar disusul oleh suara tamparan keras, lalu suara Gladys kembali menggelegar. Bapak mertuamu tidak pernah berutang pada kami. Tanda tangannya di dokumen itu, aku sendiri yang memalsukannya dari dokumen lama yang sudah kedaluarsa. Aku butuh mangsa, dan kamu dengan bodohnya langsung percaya tanpa pernah berani mengecek keabsahannya. Aku menekan tombol jeda. Suara statis dari speaker berhenti, menyisakan kesunyian yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Fakta telah terbentang jelas. Tidak ada lagi ruang untuk berkilah. Senjataku telah menembus tepat ke jantung pertahanan musuh. Reza yang masih terbaring terikat di atas meja operasi, menghela napas lega bercampur haru. Beban berat yang selama ini dipikulnya sendirian akhirnya terbongkar. Ia tidak perlu lagi menyembunyikan kenyataan pahit ini dariku. Aku menurunkan speaker di tanganku, menatap Bos Maman yang kini berdiri kaku dengan rahang mengeras. Wajah pria pelontos itu berubah merah padam, urat-urat di leher dan pelipisnya berkedut menahan luapan emosi yang siap meledak. Matanya memancarkan aura membunuh yang sangat pekat, namun aura itu tidak ditujukan kepadaku. Jadi, suara Bos Maman terdengar pelan namun mendirikan bulu roma, matanya perlahan beralih menatap Gladys. Kamu menjadikanku alat untuk menagih utang palsumu? Dan kamu berani mencuri uangku untuk foya-foya beli mobil baru? Gladys mundur perlahan, kakinya tersandung kaki kursi hingga ia nyaris terjatuh. Pistol di tangannya terjatuh ke lantai dengan bunyi denting logam yang nyaring. Ia mengangkat kedua tangannya, gemetar hebat, air mata ketakutan mulai merusak riasan wajahnya. Bos, ampuni saya, bos. Saya hilaf. Saya akan kembalikan semua uangnya malam ini juga. Sumpah, bos. Tolong jangan bunuh saya, ratap Gladys. Kesombongannya beberapa menit lalu menguap tak berbekas. Ia kini hanyalah pengecut yang memohon nyawa. Bos Maman tidak menjawab. Dengan gerakan kilat, ia menerjang maju dan mencengkeram leher Gladys dengan satu tangan besarnya. Ia mengangkat tubuh perempuan itu hingga kakinya tidak menyentuh lantai. Gladys meronta-ronta, tangannya mencakar-cakar lengan kekar Maman, wajahnya berubah keunguan karena kehabisan napas. 300 juta. Dan kamu membiarkan aku terlihat seperti idiot di depan korbanku sendiri, geram Bos Maman,
Suaranya bercampur dengan suara dengkuran Gladys yang tercekik. Dua anak buah Maman hanya bisa berdiri kaku di tempat mereka, tidak berani melerai. Pria bermasker medis itu bahkan sudah melepas sarung tangannya dan perlahan mundur ke arah pintu belakang. Sadar bahwa situasi ini sudah sepenuhnya di luar kendali dan operasi ilegal itu gagal total. Kekacauan ini adalah kemenangan telak untukku. Aku berhasil menghentikan operasi tanpa menggunakan kekerasan fisik sedikit pun. Aku berhasil membalikan senjata mereka untuk saling menghancurkan. Namun, tugasku belum selesai. Reza masih terikat, dan waktu terus berjalan. Sambil mengawasi bos Maman yang masih sibuk mencekik Gladys, aku perlahan mundur ke arah meja operasi. Tanganku merogoh saku jaket dan mengeluarkan pisau lipat kecil yang sudah kusiapkan dari rumah. Aku segera menyelinap ke sisi meja. "Ibu," bisik Reza, matanya menatapku dengan penuh rasa syukur dan cinta yang mendalam. "Kamu sangat berani. Maafkan Mas, maafkan semua rahasiaku. SSST, jangan banyak bicara. Kita pulang sekarang," bisikku cepat sambil memotong tali nilon tebal yang mengikat pergelangan tangan kanannya. Pisau lipatku cukup tajam untuk memutuskan tali itu dalam beberapa kali sayatan. Begitu tangan kanannya bebas, Reza segera membantuku membuka ikatan di tangan kiri dan kedua kakinya. Tubuhnya masih sangat lemah akibat pukulan dan siksaan yang ia terima sebelumnya, sehingga ia kesulitan untuk langsung berdiri. Aku merangkul bahunya, memapahnya agar ia bisa beranjak turun dari meja besi yang mengerikan itu. Tepat saat kami bersiap untuk melangkah diam-diam menuju pintu keluar, bos Maman membanting tubuh Gladys ke tumpukan kardus kosong. Perempuan itu terbatuk-batuk keras, memegangi lehernya, tidak berdaya. Maman yang napasnya memburu tiba-tiba menyadari pergerakan kami. Ia menoleh dan melihat Reza sudah terlepas dari ikatannya. "Mau lari kemana kalian?" teriak bos Maman murka. Ia mencabut pistol dari pinggangnya sendiri dan mengarahkannya tepat ke arahku dan Reza. "Kalian pikir aku akan melepaskan kalian begitu saja? Kalian sudah tahu terlalu banyak. Malam ini, tidak ada satupun dari kalian yang akan keluar hidup-hidup dari gudang ini." Ia mengokang senjatanya. Suara logam bergesekan itu terdengar sangat mematikan. Dua anak buahnya yang tadi terdiam juga ikut mengangkat senjata mereka, mengepung jalan keluar kami. Aku memegang erat lengan suamiku, menempatkan tubuhku sedikit di depannya untuk melindunginya. Aku tidak punya senjata yang bisa menandingi peluru tajam. Semprotan merica di sakuku tidak akan berguna melawan 3 pucuk pistol dari jarak sejauh ini. Jantungku kembali berdetak dengan ritme yang gila. Apakah semuanya akan berakhir di sini? Apakah usahaku mengulur waktu sia-sia? Reza menarik tubuhku ke pelukannya, berusaha menjadi tameng pelindung bagiku. "Jangan sentuh istriku, Maman. Tembak aku saja," teriak Reza menantang maut. Bos Maman tertawa buas. Jari telunjuknya perlahan menekan pelatuk. "Jangan khawatir. Kalian akan mati bersama." Aku memejamkan mata erat-erat, bersiap menerima rasa sakit yang akan datang menghujam tubuhku. Dalam hati, aku terus merapal doa untuk anakku yang sedang tidur pulas di rumah. Namun, bukan suara letusan tembakan yang memecah keheningan malam itu. Sebaliknya, suara raungan sirine yang melengking sangat keras tiba-tiba meledak dari arah luar gudang. Cahaya merah dan biru berkedip terang menembus celah-celah papan kayu dan jendela yang pecah, menyinari seluruh ruangan dengan warna-warni yang menyilaukan. Suara decit rem ban mobil yang bergesekan dengan aspal kasar terdengar bersahut-sahutan. Bos Maman terkejut setengah mati. Ia menurunkan senjatanya, kepalanya menoleh panik ke arah pintu depan. Anak buahnya mundur selangkah, wajah mereka seketika pucat pasi menyadari apa arti suara sirine tersebut. "Polisi? Bos, ada polisi di luar," teriak salah satu preman dengan suara gemetar hebat. Aku membuka mataku, dan sebuah senyum kelegaan yang luar biasa akhirnya mengembang di bibirku. Napasku yang sempat tertahan akhirnya berembus bebas. 10 menit yang dijanjikan telah tiba. Gading dan pasukannya tidak terlambat sedetik pun. Aku menatap mata bos Maman yang kini dipenuhi oleh ketakutan dan kebingungan. Aku mengangkat daguku tinggi-tinggi. "Sudah kubilang," kataku dengan suara yang tenang namun menusuk. "Keluargaku tidak akan pernah hancur." Suara deru mesin mobil dan raungan sirine di luar gudang terdengar semakin memekakkan telinga. Cahaya merah dan biru yang berkedip-kedip menembus setiap celah dinding papan yang lapuk, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di atas lantai semen. Dalam hitungan detik, suasana yang tadinya dikuasai oleh ketakutan dan ancaman maut kini berbalik sepenuhnya.
Pintu utama gudang yang terbuat dari besi berat itu didobrak dengan sangat keras dari luar. Engselnya yang sudah berkarat akhirnya patah, membuat salah satu daun pintu itu terlepas dan jatuh berdebum ke lantai. Debu-debu seketika berterbangan di udara. Sekelompok polisi berpakaian taktis serba hitam dengan senjata laras panjang merangsek masuk bagaikan badai. Sinar laser merah dari senapan mereka langsung menyorot dan mengunci tubuh Bos Maman serta anak buahnya. Di barisan paling depan, kulihat sosok tegap Ibtu Gading melangkah masuk dengan pistol yang sudah terhunus dan siap menembak. Matanya menyapu seluruh ruangan dengan sangat cepat, menilai situasi dalam sekejap. Polisi, buang senjata kalian sekarang juga. Tiarap di lantai. Tiarap. Suara bariton Gading menggelegar, mendominasi seluruh ruangan dan mematikan nyali siapapun yang mendengarnya. Dua anak buah Maman yang tadinya memegang pistol ke arahku dan suamiku langsung gemetar hebat. Tanpa berpikir panjang, mereka melepaskan senjata api itu hingga berjatuhan ke lantai, lalu buru-buru menjatuhkan diri, menelungkup dengan kedua tangan di belakang kepala. Pria bermasker medis yang mencoba mengendap-endap kabur melalui pintu belakang langsung dihadang oleh dua anggota polisi lainnya dan dibanting ke lantai tanpa ampun. Koper peraknya yang berisi peralatan bedah tumpah berantakan, membuktikan niat jahat mereka malam ini. Namun, Bos Maman tampaknya masih belum mau menerima kekalahannya. Ego dan harga dirinya sebagai pemimpin sindikat membuatnya ragu untuk menyerah. Ia masih menggenggam erat senjatanya, matanya bergerak liar mencari celah untuk melarikan diri, meskipun belasan moncong senapan sudah terarah tepat ke dadanya. "Maman, aku bilang letakkan senjatamu," teriak Gading sekali lagi. Kali ini ia melangkah semakin dekat, sama sekali tidak gentar melihat moncong pistol yang masih berada di tangan preman pelontos itu. "Satu gerakan salah, peluruku yang akan bersarang di kepalamu. Lepaskan." Menyadari bahwa ia sudah benar-benar terkepung dan tidak ada lagi jalan keluar, Bos Maman akhirnya menggeram penuh kekalahan. Urat di lehernya menonjol menahan amarah yang meledak-ledak. Perlahan, ia membuka genggaman tangannya dan membiarkan pistolnya jatuh membentur lantai. Begitu benda mematikan itu terlepas, 3 orang polisi langsung menerjang maju. Mereka menendang lutut Bos Maman dari belakang hingga pria bertubuh besar itu jatuh berlutut, lalu dengan sigap memborgol kedua tangannya ke belakang punggung. Pria yang beberapa menit lalu bertingkah seperti dewa pencabut nyawa itu kini tak lebih dari seorang penjahat yang tidak berdaya. Di sudut lain, Gladys masih terduduk di atas tumpukan kardus kosong. Ia menangis histeris, air matanya bercampur dengan riasan wajahnya yang kini luntur dan berantakan. Saat 2 orang polisi wanita mendekatinya untuk memasangkan borgol, Gladys meronta dan mencoba memainkan kartu penderitaan. "Pak polisi, tolong saya cuma korban di sini," ratap Gladys dengan suara serak akibat cekikan Maman tadi. Ia mencoba memasang wajah memelas, menatap Gading dengan pandangan memohon. "Saya disiksa oleh bos saya. Saya dipaksa melakukan semua ini, Pak. Saya tidak bersalah." Gading hanya menatap Gladys dengan pandangan jijik yang sangat kentara. Ia menyarungkan kembali senjatanya, lalu berjalan melewati Gladys begitu saja seolah perempuan itu tidak kasat mata. Sahabat lamaku itu menghampiriku dan Reza dengan langkah cepat dan raut wajah penuh kekhawatiran. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Gading, menatapku dari atas sampai bawah untuk memastikan tidak ada luka di tubuhku. Ia kemudian beralih menatap Reza yang masih kupapah. Wajah suamiku pucat pasi, napasnya tersengal, dan banyak darah mengering di sudut bibirnya, namun matanya memancarkan kelegaan yang luar biasa. "Aku tidak apa-apa, Gading. Tapi suamiku butuh bantuan medis," jawabku dengan suara yang akhirnya mulai bergetar. Adrenalin yang sejak tadi menopang tubuhku perlahan mulai surut, digantikan oleh rasa lelah yang amat sangat. Gading mengangguk tegas. Ia segera memberi isyarat ke arah pintu. "Tim medis, masuk. Ada korban yang butuh perawatan segera," panggilnya. Ia lalu menatapku dengan sorot mata yang melembut. "Kamu bertindak sangat nekat malam ini. Masuk ke sarang sindikat sendirian? Kamu bisa saja terbunuh sebelum kami sampai." Aku tersenyum tipis, merogoh saku jaketku dan menyerahkan ponselku kepada Gading. "Aku tidak punya pilihan, Gading. Mereka mau membelah perut suamiku. Di dalam ponsel ini ada rekaman video lengkap. Pengakuan mereka soal niat pengambilan organ, pemalsuan dokumen utang, dan penggelapan uang. Buktinya sudah sangat kuat." Gading menerima ponsel itu dan menyimpannya di saku rompi taktisnya. "Ini lebih dari cukup untuk menjebloskan mereka semua ke penjara seumur hidup. Kamu luar biasa. Kami sudah memburu Maman selama bertahun-tahun,
Dan kamu berhasil menghancurkan mentalnya hanya dengan sebuah ponsel kecil. Beberapa petugas medis berseragam masuk dengan membawa tandu. Mereka dengan sangat hati-hati membaringkan Reza ke atas tandu tersebut. Aku terus menggenggam tangan suamiku erat-erat, tidak ingin melepaskannya sedetik pun. Sebelum aku mengikuti para petugas medis itu keluar dari gudang neraka ini, aku menghentikan langkahku sejenak. Mataku tertuju pada sosok Gladys yang sedang diseret berdiri oleh dua polisi wanita. Perempuan iblis itu masih terus menangis dan meracau, berusaha membela diri dari segala tuduhan. Ia terlihat sangat menyedihkan, jauh dari kesan angku dan mengancam saat ia meneleponku tempo hari. Aku melepaskan genggaman tangan suamiku sebentar, memberi isyarat padanya bahwa aku akan segera menyusul. Dengan langkah tenang dan pasti, aku berjalan menghampiri Gladys. Melihatku mendekat, tangisan Gladys terhenti. Matanya membelalak, dipenuhi oleh campuran rasa benci, malu, dan ketakutan yang mendalam. Polisi yang memeganginya membiarkan aku berdiri tepat di hadapannya. Aku menatap tepat ke dalam manik matanya. Aku tidak berteriak, aku tidak memakinya dengan kata-kata kasar. Aku hanya mencondongkan tubuhku sedikit, mendekatkan wajahku ke telinganya, lalu berbisik dengan nada yang sangat dingin, tenang, dan menusuk relung jiwanya yang paling gelap. Siapa yang hancur sekarang? Tubuh Gladys menegang seketika. Bibirnya bergetar hebat, namun tidak ada satu kata pun yang mampu keluar dari mulutnya. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, hancur berkeping-keping oleh rasa malu yang tak tertahankan. Penghakiman ini adalah kekalahan total baginya. Aku membalikkan badan, sama sekali tidak menoleh lagi ke belakang, meninggalkan masa lalu yang kelam itu di dalam gudang berdebu tersebut. Aku berjalan keluar menyusul suamiku. Angin malam menyambutku, tapi kali ini rasanya tidak lagi dingin membekukan, melainkan sejuk dan membawa harapan baru. Di bawah sorot lampu ambulans yang terang, Reza tersenyum menatapku. Kami berdua akhirnya selamat, dan kebenaran telah memenangkan pertarungan ini. 2 tahun telah berlalu sejak malam yang mengerikan di pelabuhan tua itu. Waktu melesat begitu cepat, menyembuhkan luka-luka di tubuh dan menumbuhkan kembali kepercayaan yang sempat hancur di dalam hati. Pagi ini, udara terasa sangat segar. Sinar matahari pagi menghangatkan halaman depan ruko 2 lantai yang baru saja kami sewa beberapa bulan lalu. Aroma kopi seduh menyatu dengan aroma khas kardus-kardus baru dan sembako. Aku berdiri di balik meja kasir, merapikan tumpukan uang kembalian dan memasukkan beberapa bon pembelian ke dalam laci. Di depanku, rak-rak besi menjulang tinggi, penuh sesak dengan berbagai macam kebutuhan pokok, mulai dari beras, minyak goreng, gula, hingga perlengkapan mandi. Papan nama besar berwarna merah terang terpasang di depan ruko kami, bertuliskan, Agen Sembako Ibu Intan, murah dan lengkap. Ya, kami berhasil bangkit. Setelah malam penyergapan itu, polisi tidak hanya menangkap sindikat bos Maman, tetapi mereka juga berhasil melacak dan menyita seluruh aset hasil kejahatan sindikat tersebut. Berkat bantuan hukum dari Gading dan bukti-bukti nyata yang kuberikan, uang tabungan sebesar 300 juta rupiah yang diam-diam ditilap oleh Gladys berhasil dikembalikan sepenuhnya ke rekening kami. Uang itulah yang kami gunakan sebagai modal untuk memulai bisnis agen sembako ini. Dan puji syukur, usaha kami berkembang dengan sangat pesat berkat kejujuran dan kerja keras. Aku mengalihkan pandanganku ke arah depan toko. Suamiku, Reza, sedang menurunkan berkarung-karung beras dari sebuah mobil pikap. Ia mengangkat karung seberat 25 kg itu dengan mudah, menaruhnya di atas pundaknya, lalu berjalan tegap menuju area gudang belakang. Otot di lengannya terlihat mengencang, keringat sehat bercucuran di pelipisnya. Tubuh kurus kering dan wajah babak belurnya yang dulu kini hanya menjadi kenangan buruk. Reza sudah pulih sepenuhnya. Wajahnya kembali berisi, kulitnya jauh lebih cerah, dan yang paling penting, senyum hangat yang dulu sempat hilang kini selalu menghiasi wajahnya setiap hari. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi beban utang fiktif yang menghantuinya. Ia sudah berhenti bekerja dari kantor lamanya dan memutuskan untuk fokus membangun bisnis keluarga ini bersamaku. Anak kami, yang kini sudah duduk di bangku sekolah dasar kelas 1, berlarian ceria di sekitar rak makanan ringan, sibuk memilih coklat sebelum ia berangkat ke sekolah. Tawanya yang renyah menggema di seluruh penjuru ruko, menjadi melodi terindah yang selalu kudengar setiap pagi. Reza berjalan menghampiriku di meja kasir, menyeka keringatnya dengan handuk kecil yang melingkar di lehernya. Ia meraih tanganku, lalu mengecup punggung tanganku dengan lembut. Matanya menatapku dengan penuh cinta dan rasa syukur yang tidak pernah pudar, meskipun kejadian itu sudah berlalu selama 2 tahun.
Terima kasih ya, Ibu, ucap Reza dengan suara pelan. Ini bukan pertama kalinya ia mengucapkan kalimat itu, hampir setiap hari ia selalu mengingatkanku betapa ia menghargai keberadaanku. Kalau malam itu ibu tidak berani mengambil risiko, Mas mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Mas tidak akan bisa melihat anak kita tumbuh besar. Aku tersenyum, mengusap pipinya yang sedikit basah oleh keringat. Kita sudah berjanji, kan, Mas? Mulai sekarang, seberat apapun masalahnya, sebesar apapun ancamannya, kita hadapi bersama. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan. Ibu tidak mau Mas menanggung beban sendirian lagi. Reza mengangguk mantap. Mas janji, tidak akan ada rahasia lagi. Di tempat yang jauh dari kehidupan kami yang damai dan penuh tawa ini, hukum karma sedang bekerja dengan sangat adil. Dari berita yang kusaksikan di televisi beberapa bulan lalu, sindikat Bos Maman dijatuhi hukuman yang sangat berat. Bos Maman divonis penjara seumur hidup atas kejahatan terorganisir, pemerasan, dan percobaan penjualan organ manusia secara ilegal. Kudengar dari cerita Gading, kehidupan di dalam penjara sama sekali tidak berpihak pada Maman. Pria yang dulu sangat ditakuti itu kini kehilangan semua kekuasaannya. Di balik jeruji besi, tanpa harta dan tanpa anak buah, ia hanyalah pria tua yang lemah. Penyakit paru-paru parah mulai menggerogoti tubuh besarnya akibat kebiasaan merokok cerutu yang tidak pernah berhenti. Ia kini menghabiskan hari-harinya terbaring tak berdaya di klinik penjara yang pengap, batuk mengeluarkan darah, tanpa ada satupun keluarga atau teman yang sudi menjenguknya. Hartanya disita negara, dan sisa hidupnya dihabiskan dalam penderitaan dan kesepian. Sementara itu, nasib Gladys jauh lebih menyedihkan. Perempuan angkuh yang dulu suka merendahkan orang lain itu kini mendekam di lembaga pemasyarakatan khusus wanita dengan vonis 15 tahun penjara. Kehidupan mewah dan mobil barunya lenyap tak berbekas. Menurut cerita, di dalam sel tahanan yang sesak, Gladys tidak memiliki teman. Sifatnya yang licik dan suka berkhianat membuatnya dijauhi dan menjadi bulan-bulanan narapidana wanita lainnya yang lebih senior. Ia yang dulu selalu tampil dengan riasan tebal dan pakaian mahal, kini harus mengenakan seragam tahanan kusam yang kebesaran. Setiap hari, tugasnya hanyalah menyikat lantai kamar mandi umum yang kotor atau mencuci tumpukan piring berlemak dari dapur penjara hingga kulit tangannya melepuh dan kasar. Terkadang, saat ia melihat pantulan wajahnya yang kuyu dan menua di genangan air sabun, ia akan menangis histeris, menyesali kesombongannya. Ia harus membayar mahal atas keputusannya bermain-main dengan keluarga orang lain. Ia berani meremehkan seorang istri, mengira bahwa seorang ibu rumah tangga hanyalah perempuan lemah yang mudah dibodohi dan ditakut-takuti. Namun, karma telah membuktikan kepadanya bahwa tidak ada kekuatan yang lebih berbahaya di dunia ini dibandingkan seorang istri dan ibu yang sedang berjuang melindungi keluarganya. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kopi di pagi yang indah ini. Semua penderitaan, air mata, dan rasa sakit itu sudah terbayar lunas. Aku bukan lagi korban yang pasif. Aku adalah fondasi, penjaga, dan pelindung rumah tanggaku. Dan selama kami saling percaya, aku tahu, tidak akan ada satu badai pun yang mampu merobohkan keluarga kami lagi.